Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa habibina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fallahu ya muallima Ibrahima 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasdal khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan mencintai kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kembali kita di dalam majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kita mempelajari bahasa pengantarnya Al-Quran, yang mana disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab itu karena ia bagian dari agama kalian. Taib. Sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Taib. Di pertemuan sebelumnya kita membahas salah satu dari saudarinya inna, yaitu la'alla. La'alla, ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ia dikatakan merupakan salah satu dari saudarinya inna, dikarenakan ia itu memiliki tugas dan amalan sebagaimana inna. Apa tugas dari inna? Ia memansubkan atau memfathahkan, ya, mubtada, dan memarfu'kan atau mendomahkan khabarnya. Baik. Maka la'alla juga sama tugasnya. Nah, jadi setelah la'alla, ya, itu akan ada kata benda yang berharokat fathah sebagaimana setelah inna. Baik. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, kita katakan kemarin bahwasanya la'alla di dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama at-taraji, yaitu pengharapan. Ya, kemudian yang kedua al-isfaq, yaitu kekhawatiran. Kemudian yang ketiga at-ta'lil, yaitu alasan. Ya, fokus ke depan, ini tidak ada di dalam kitabnya. La'alla itu memiliki 3 makna, at-taraji, al-isfaq, dan at-ta'lil. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran nanti, maka, ya, ketika kita menemukan ada kata la'alla di sana, dia tidak akan keluar dari 3 makna ini. Ada satu makna lagi, ya, tapi itu makna yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, 3 makna ini yang disepakati. Makna at-taraji, yaitu pengharapan, al-isfaq, yaitu kekhawatiran, at-ta'lil, yaitu alasan. Baik. Makna at-taraji, cara mengingatnya adalah biasanya kalau kita terjemahkan maka artinya semoga. Kalau kita ketemu kata la'alla di dalam Al-Quran, kemudian kita buka terjemahannya, ternyata diterjemahkan dengan kata semoga la'alla di situ, maka itu namanya maknanya at-taraji. La'alla di situ artinya taraji. Tapi tidak semua la'alla memiliki arti semoga atau at-taraji ini. Ya, terkadang dia bermakna al-isfaq. Ya. Kalau dia bermakna al-isfaq, maka dia tidak diterjemahkan dengan kata semoga. Dia diterjemahkannya dengan kata khawatir
atau saya khawatir, saya takut, saya risau. Nah, ini arti kata la'alla juga. Ya, la'allakum misalkan, ya, saya khawatir kalian, ya. Saya khawatir kalian tertimpa ini. Ya, di situ boleh pakai kata la'alla. Baik. Maka la'alla ini berarti bisa untuk menunjukkan kekhawatiran, ketakutan, kerisauan seseorang. Baik. Kemudian yang ketiga, at-ta'lil. Ya, ta'lil itu kalau diterjemahkan, ya, biasanya menjadi kata agar. Nah, ini yang paling banyak di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa hikmah diwajibkan berpuasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu? La'allakum. Ya, di situ artinya apa? Semoga, khawatir, atau agar? Agar. Ya, agar kalian tattaqun, bertakwa. Nah, maka hikmah atau alasan dari diperintahkannya kita berpuasa adalah agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi jangan salah pakai nanti ya. La'alla itu jangan nanti salah pakai. Yang artinya agar jangan diartikan dengan semoga. Yang artinya semoga jangan diartikan dengan khawatir. Ya, jadi masing-masing punya makna. Ya, maka penting kita merujuk kepada kitab tafsir nanti untuk menentukan la'alla di situ bermakna yang mana. Ya. Baik. Ini 3 makna dari la'alla yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Baik. Lanjutkan. Ya, kita bahas satu persatu. Yang tadi makna yang pertama adalah at-taraji atau pengharapan, ya, diterjemahkan semoga. Contohnya misalkan la'allal kafira mu'minun billahi. Ini contoh di selain Al-Qur'an, ya. La'allal kafir, ya, semoga orang yang kafir, orang yang ingkar itu mu'minun billah, beriman kepada Allah. Perhatikan kata la'alla di awal ini. Ya, perhatikan la'alla. Ya, setelahnya lihat al-kafir. Apa harokatnya? Fathah. Kenapa? Karena la'alla ini sama seperti saudarinya, yaitu inna. Kalau kita ganti dengan inna, ya sama, al-kafir juga. Baik, la'allal kafiro mu'minun. Harokatnya di situ dhamma. Ya, kenapa? Karena dia sebagai, ya, sebagai khobar. Khobar dari la'alla. Al-kafir sebagai isim la'alla. Nah, al-kafir ini isim la'alla, kemudian mu'minun itu khobar la'alla. Baik. Jadi apa itu isim la'alla? Itu kata benda yang terletak setelah la'alla langsung. Ya, la'alla kemudian kata benda. Nah, itu kata benda itu isim la'alla namanya. Ya. Kemudian, ya, pelengkap makna isim la'alla itu namanya khobar la'alla. Nah, ini makna yang pertama dari la'alla. Kemudian makna yang kedua, ini murojaah, ya, kemarin sudah kita bahas ini, ya. Yang tidak hadir kemarin silakan bisa disimak rekamannya di sana, penjelasan lebih lengkapnya. Baik, al-isfaq, makna yang kedua yaitu al-isfaq. Yang mana al-isfaq ini kalau diterjemahkan artinya khawatir atau takut. Misalkan kita khawatir musuh datang, maka kita katakan la'allal aduwa qadimun. Ya, mana isim la'alla di situ? Ya, al-aduwa. Al-adu itu artinya musuh, ya. La'allal aduwa qadimun. Jangan la'alla diartikan semoga di sini. Ya, semoga musuh datang, tidak boleh. Ya. Ya, kenapa? Karena ada larangan dalam sunnah, ya, larangan tamanni liqa'il a'da. Dalam Sahih Bukhari ada bab pembahasan tentang larangan berharap bertemu dengan musuh. Karena Islam adalah agama keselamatan,
Meskipun diperbolehkan berperang, bukan berarti perang itu adalah satu-satunya jalan keluar, ya. Perang adalah alternatif terakhir. Maka jika harus berperang, ya, tidak boleh kita pergi ke medan perang dan berharap bertemu dengan musuh, ya. Ya, kita berharap musuh, ya, kabur duluan sebelum terjadi pertumpahan darah, itu lebih selamat. Baik. Nah, maka la'alla di sini jangan kita artikan dengan semoga musuh datang. Kita artikannya dengan khawatir. Ya, saya khawatir musuh akan datang. Nah, ini makna la'alla di sini. Jadi al-aduwa itu isim la'allanya, kemudian qadimun sebagai khabar la'alla. Kalau ada yang nanya kepada antum nanti, "Mam, kenapa al-aduwa di situ harokatnya fathah?" Jawabannya apa? Karena dia sebagai isim la'alla. La'alla itu salah satu dari saudarinya inna. Inna itu memfathahkan isimnya, maka harus dibaca dengan fathah. Baik. Kemudian makna yang ketiga dari la'alla adalah at-ta'lil. At-ta'lil itu berasal dari kata illah yang artinya alasan. Maka at-ta'lil itu untuk menyebutkan alasan sesuatu, hikmah sesuatu. Di dalam Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali perintah dan larangan, ya. Perintah untuk melakukan ini, larangan dari melakukan ini dan itu. Maka dari perintah dan larangan itu pasti ada hikmahnya, ya. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Kenapa diperintahkan untuk puasa? Kenapa diperintahkan bayar zakat? Pasti ada hikmahnya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an untuk melakukan suatu ibadah, kemudian ditutup dengan kata la'alla, itu berarti Allah sekarang ingin menyebutkan hikmahnya. Nah, makanya biasanya kata la'alla ini diletakkan di belakang, di akhir kalimat, ya, disebutkan dulu perbuatannya apa, baru disebutkan hikmahnya apa. Ya, berpuasalah, hikmahnya takwa. Takwanya belakangan. Ya. Dari mana kita tahu kalau hikmahnya adalah takwa? Adanya kata la'allakum tadi. Baik. Contohnya misalkan kita katakan la'alla Zaidan mu'minun billah. Ya, la'alla Zaidan mu'minun billah. Ya, misalkan kita katakan saya mendakwahi Zaid agar Zaid mu'minun billah, beriman kepada Allah. Nah, di sini la'allanya kita artikan dengan agar, ya. Baik. Jadi Zaidan di sini kenapa dia fathah? Karena dia sebagai isim la'alla. Kemudian mu'minun kenapa dia dhammah? Karena dia sebagai khabar la'alla. Baik. Itu tiga makna dari la'alla. Ya, contoh misalkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-53, qala rabbuna ta'ala wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh ataina Musal kitab, dan tatkala kami berikan kepada Nabi Musa Alkitab. Apa kitabnya Nabi Musa? Nah, apa? Taurat. Nah, ya. Ketika telah kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Ya, kalau Zabur itu kitabnya siapa? Nabi Daud. Nah, jadi Alkitab di sini maknanya adalah At-Taurah. Wal Furqan, dan telah kami berikan juga kepada Nabi Musa itu Al-Furqan. Ya, Al-Furqan ini, ya, berselisih para ulama tentang maknanya. Ya, di antara para ulama ada yang mengatakan Al-Furqan itu 10 perintah yang Nabi Musa terima di Bukit Tursina itu. Ada yang mengatakan Al-Furqan itu artinya mukjizat-mukjizatnya. Ya, di antaranya adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular, kemudian tangan dimasukkan ke dalam saku baju, kemudian keluar bercahaya putih. Ya, itu di antara mukjizatnya Nabi Musa. Ya, itu di antara penafsiran dari kata Al-Furqan. Nah, apa hikmahnya Allah berikan Nabi Musa kitab itu? La'allakum tahtadun, agar kalian, ya, tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, agar tidak tersesat lagi. Ya, siapa kalian maksudnya di sini? Ya, Bani Israil.
Ya, berarti ayat ini lawan bicaranya atau sasarannya adalah Bani Israil. Nah, la'alla ditambah kum di situ ya. La'alla itu sama seperti inna, boleh nempel. Inna ditambah kum, innakum. La'alla ditambah kum juga sama, la'allakum. Baik. Jadi kum itu dari kata antum ya, sudah kita bahas ini. La'allakum artinya semoga antum. Siapa antum di sini? Bani Israil. Tahtadun, mendapatkan petunjuk. Maka tahtadun di sini sebagai khabar, la'alla, kum sebagai isimnya. Baik. Di surat sekarang kita masuk ke pembahasan baru ya. Baik, silakan. Baik. Inna alaina lal huda ya. Inna alaina lal huda. Nah, berarti setelah inna itu kan tadi kita katakan setelah inna itu pasti isim inna. Nah, di situ isim innanya ada tapi dia ya tidak kelihatan secara jelas ya. Yaitu pada kata ya pada kata alaina di situ. Inna alaina lal huda. Ya, di situ kita lihat di situ ada alaina. Alaina itu terdiri dari dua kata, ala dan nahnu. Ya, ini kata alaina ini terdiri dari dua kata dia. Ala dan nahnu. Jadinya alaina. Nah, maka alaina inilah yang berposisi sebagai isim inna. Isim inna harus fathah. Nah, alainanya di mana fathahnya? Alaina ini karena dia terdiri dari dua kata, dia tidak boleh dikasih fathah. Yang boleh dikasih fathah itu ingat kalau dia kata benda dan satu. Ya, kalau alaina ini kan dua, dia huruf jar, ala sama nahnu. Nah, maka harokat fathahnya tidak boleh dimunculkan secara terang-terangan. Dalam i'rabnya ya, bagi para santri yang sudah belajar i'rab nanti itu i'rabnya fi mahalli nasbin ismu inna ya, jadi dia secara mahalli saja, artinya secara hukum ada nunnya, ada fathahnya tapi tidak kelihatan gitu ya. Inna alaina lal huda wa inna lana ya, sama seperti ayat selanjutnya wa inna lana. Nah, di situ isim innanya lana. Ya, lam sama domir nahnu. Ya. Lantas mana khabarnya di sini? Khabarnya juga dua kata, lal huda. Lam sama kata al huda. Ya, lam ini namanya lam muzahlaqah. Lal huda, ya, dua kata dia, maka domahnya juga nggak bisa kelihatan. Gitu ya. Nah, maka yang perlu kita pahami tentang inna ini yang sudah kita pelajari kemarin, setelah inna itu pasti fathah, kemudian setelahnya dhammah. Ini normalnya, gitu ya. Ini normalnya. Hanya saja gaya bahasa Al-Quran itu tidak sesimpel itu. Ya, kita pakai contoh-contoh kemarin itu dari kata-kata yang normal. Artinya yang tidak ada pengecualiannya di situ, yang gaya bahasanya masih mudah untuk kita coba pahami. Kalau ini gaya bahasanya sudah beda. Inna alaina lal huda. Ya, arti ayat ini adalah ya, sungguhnya tanggung jawab kami untuk memberikan petunjuk itu. Ya, artinya wahai Muhammad, ya, kamu itu hanya bertugas menyampaikan saja, memberikan petunjuk itu Allah yang berikan. Ya, jadi jangan memaksakan agar petunjuk itu diterima oleh mereka. Sampaikan dengan sebaik-baiknya. Masalah hidayah itu urusan Allah. Ya, ini mana dari ayat ini. Dari mana kita dapat kata ya, tanggung jawab itu? Dari kata ala ini. Kenapa bisa begitu? Nah, nanti kita bahas itu di tafsir insyaallah. Baik. Jadi intinya ayat ini kenapa dia tidak kelihatan di sini fathahnya? Karena terdiri dari dua kata, ala dan nahnu. Ya, jadi ala ditambah na jadinya alaina.
Jelas insyaallah. Baik. Nah, itu tentang inna dan la'alla. Ya, sekarang kita masuk ke poin baru. Ya, kita tinggalkan sudah inna dan la'alla. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan baru dari kitab ini, yaitu pembahasan makna kata zu. Ya, di dalam Al-Quran atau dalam hadis sering kita dengar nanti ada kata zu, ya, dibaca 2 harokat zu. Contohnya di surat Az-Zariyat ayat yang 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya, innallaha, ya, itu lihat ya kaidah yang sudah kita belajar di inna ya. Innallaha. Nanti kalau ada yang baca innallahu, benar? Nggak boleh. Ya, kalau kita ketemu innallah pasti ha. Ya. Nanti kita baca dalam nggak ada innallahi atau innallahu, nggak ada, pasti innallaha. Baik. Sesungguhnya Allah huwar razzaq. Ya, dia adalah ar-razzaq. Apa makna ar-razzaq? Ar-razzaq ini dari kata ar-rizqu, artinya maha pemberi rizki. Ya. Dzul quwwatil matin. Zu itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya yang memiliki. Ya, yang memiliki. Jadi Allah itu maha pemberi rizki, yang memiliki apa? Al-quwwati. Ya, apa arti al-quwwati? Kuat, ya, kekuatan. Berarti Allah itu yang memiliki kekuatan. Kekuatan yang bagaimana? Tingkat kekuatan orang kan beda-beda ya. Ya, ada yang kuat sedang-sedang saja, ada yang sangat kuat dan sebagainya. Tapi Allah kekuatannya itu al-matin, ya, kokoh dan teguh, arti al-matin itu. Ya, artinya Allah itu maha kuat. Nah, di antara nama Allah adalah Al-Qawi. Ya, Al-Qawi itu dari kata al-quwah, ya, artinya maha kuat. Nah, ya, zu ini yang kita bahas sekarang, variasi dari kata zu ini. Baik, apa arti zu tadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Yang memiliki atau pemilik. Ya, pemilik apa? Ya, lihat kata setelahnya, al-quwah. Ya, pemilik kekuatan. Kalau zul ilmi berarti yang memiliki ilmu. Ya, zul fadli berarti yang memiliki keutamaan, al-fadl. Ya, zul kifli berarti al-kifl itu artinya kemampuan. Ya, ya, zu hadzin azim. Naam, zu hadzin artinya bagian. Ya, mereka itu orang-orang beriman itu adalah zu hadzin azim. Ya, penduduk surga itu adalah orang-orang yang memiliki bagian yang besar, artinya beruntung mereka. Ya, apalagi misalkan Zul Nurrain, Zul Arshil Majid, surat Al-Buruj, ya, Zul Arshil Majid, yang memiliki arsy yang mulia, yaitu Allah. Ya, Zul Nurrain, yang memiliki 2 cahaya. Ini gelarnya siapa? Utsman, karena beliau menikahi 2 putrinya Nabi. Ya. Apalagi yang ada kata Zulkifli, Zulqarnain, ya. Zulqarnain yang memiliki 2 tanduk. Oh, berarti beliau punya 2 tanduk. Enggak, maksudnya tanduk itu kinayah, ya, kata kiasan untuk kekuatan, karena beliau menguasai daerah hulu dan daerah hilir. Ya, jadi beliau punya 2 kekuasaan, ya, yang luas sekali, maka disebutnya Zulqarnain. Zulhijjah, ya, Zulhijjah, Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Ya, kenapa dikatakan hijjah? Itu dari kata haji, karena di bulan itulah, ya, ada, ya, pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana kita tahu, ibadah haji itu tidak bisa dilakukan di sembarang bulan, ada waktunya. Ya, makanya orang Arab menamakan bulan Zulhijjah dengan Zulhijjah, artinya yang memiliki perayaan haji di dalamnya. Nah, kemudian ada bulan Zulqa'dah. Qa'dah itu artinya duduk, tidak safar. Artinya orang Arab di kala itu, di bulan itu biasanya mereka ngadem di rumah, nggak kemana-mana, karena lagi musim panas. Ya. Makanya bulan itu dinamakan Zulqa'dah.
Naam, Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arsy yang mulia, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa lagi kata Zu dalam Al-Qur'an? Ya, Dzul Jalali wal Ikram, Dzul Jalal, yang memiliki kemuliaan, ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zu ini, ya, kalau digandengkan dengan sifat-sifat kemuliaan, maka dia juga merupakan salah satu dari Asmaul Husna. Ya. Selama ini kita taunya Asmaul Husna itu misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ya. Asmaul Husna itu juga ada yang terdiri dari dua kata. Ya, semisal Dzul Quwwah tadi. Ya, Dzul Quwwah ini juga Asmaul Husna. Gitu ya. Nah, tapi dalam 99 Asmaul Husna yang kita ketahui itu nggak ada Dzul Quwwah, ya. Ya, satu kata semua itu Ar-Rahman, satu Al-Aziz, Al-Malik, Al-Jabbar, itu satu kata semua. Dzul Quwwah dua kata, gitu. Ya, itu tidak ada dalam 99 itu. Padahal Dzul Quwwah ini juga termasuk Asmaul Husna. Itu dalil bahwasanya Asmaul Husna bukan terbatas hanya pada 99. Ya, lantas bagaimana menggabungkan dengan hadis Nabi innalillahi ya tis'atun wa tis'una isman, sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Maksudnya Allah memiliki 99 nama yang kita ketahui, yang disebutkan dalam hadis, bukan berarti ya hanya 99 saja gitu. Kalau anak katakan misalkan sekarang saya punya satu pulpen, ini tidak menutup kemungkinan di rumah anak punya dua pulpen. Ya, maka Allah punya banyak nama yang tidak terhitung jumlahnya. Karena kaedahnya semakin mulia suatu zat, maka semakin banyak pula namanya. Dan siapa yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang tidak terhingga. Ya, sebutkan dalam hadis Nabi, ya, Nabi berdoa, ya Allah, aku menyerumu dengan seluruh nama yang engkau ajarkan kepadaku atau dengan nama yang engkau simpan sendiri. Artinya tidak diajarkan kepada Nabi atau kepada manusia. Jadi Allah punya nama-nama yang ya, kita ketahui dan juga nama-nama yang tidak kita ketahui. Di antara nama yang kita ketahui adalah Dzul Quwwah ini, yang memiliki kekuatan. Nah, ya, Dzul Quwwah tadi terdiri dari dua kata. Ya, Zu ya tadi itu kita artikan dengan apa? Yang memiliki atau pemilik. Ya, bahasa Arabnya Shahib. Ya. Nah, jadi kalau kita dengar kata Zu itu boleh diganti dengan kata Shahib. Shahib artinya pemilik. Nah, kalau kita katakan Dzul Quwwah, boleh kita katakan Shahibul Quwwah. Ya, pernah dengar istilah Shahibul Bait? Nah, sehingga ya, apa arti Shahibul Bait? Ya, pemilik rumah, tuan rumah artinya. Ya, tuan rumah, atau kalau lagi ngadakan acara berarti yang punya acara, yang punya hajatan. Nah, itu namanya Shahib. Baik. Jadi Zu ini ya, artinya adalah pemilik. Ya, pemilik dalam bahasa Arab juga bisa kita katakan Shahib. Ya. Kalau dari istilah nahunya, kedudukannya Zu ini dia sebagai mudhaf. Ya. Kemudian al-quwwah ini sebagai mudhafun ilaih. Perhatikan kata al-quwwah, apa harokatnya di situ? Kasrah. Kenapa kasrah? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Masih ingat mudhafun ilaih ya? Ya. Aturan dalam mudhafun ilaih itu adalah dia harus kasrah. Baitullahi, Rasulullahi. Ya. Ya, mudhafun ilaih itu dia pasti i bunyinya. Ya, kasrah. Maka di sini Dzul Quwwati. Zu itu mudhaf, al-quwwati mudhafun ilaih. Nah, berarti kalau kita katakan ya Dzul ilmu atau ilma atau ilmi, Dzul ilmi, Dzul kifli,
Ya, Zulkifli. Kalau Al-Qarnain enggak, kalau Zulqarnain tidak, karena dia double, kata benda double, dua artinya, dua tanduk tadi. Ya, Qarnain, Zulqarnain, yang beda lagi itu tanda i'rabnya. Apalagi yang ada Zul tadi, Zul Arsy, ya, ya Zul Arsy, Zul Jalali. Kalau ada yang baca nanti Zul Jalalu, salah. Ya, kenapa mudhofun ilaih di situ harus kasroh. Baik, paham sekarang ya? Kalau zu itu mudhof, al-quwa itu mudhofun ilaih. Jadi kata apapun nanti yang terletak setelah zu, maka dia di i'rab atau dihukumi sebagai mudhofun ilaih. Yang mana mudhofun ilaih itu berharokat kasroh. Nah, baik. Misalkan di surat Al-An'am ayat yang ke-133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmati." Wa rabbuka, dan Rabbmu wahai Muhammad adalah zat yang al-ghani. Apa itu al-ghani? Ya, maha kaya atau maha berkecukupan artinya. Ya, arti sebenarnya dari kata al-ghina itu adalah cukup artinya. Jadi Allah adalah zat yang maha berkecukupan, artinya ia tidak butuh kepada hambanya, tidak butuh kepada makhluknya. Ya. Zur rahmati, ya, di situ lihat zur rahmati, zu sebagai mudhaf, ar-rahmati sebagai mudhafun ilaihnya. Makanya dibaca ar-rahmati di situ. Ya, makanya pakai kasrah di situ. Baik, berarti zur rahmati ini juga salah satu dari Asmaul Husna. Ya, Dzur Rahmati, yang memiliki rahmat. Artinya Allah Maha Pengasih. Berarti Dzur Rahmati ini sama artinya dengan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, karena akar katanya sama, Ar-Rahmah. Gitu ya. Karena kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah adalah bahwasanya dari nama Allah itu bisa diambil sifat Allah. Nama Allah apa? Ar-Rahman misalkan. Ya, Allah punya sifat rahmah, gitu dia. Ya. Al-Aziz, Maha Perkasa. Allah punya sifat Al-Izzah. Ya. Al-Malik, ya, Allah ya Maha memiliki, Maha Penguasa. Ya, maka Allah punya sifat Al-Mulk, ya, berkuasa. Ya, jadi dari nama Allah kita bisa tarik sifat Allah, gitu ya. Baik. Maka dari nama Ar-Rahman bisa kita tarik sifat Ar-Rahmah. Ya, Dzur Rahmah artinya yang memiliki rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Baik. Ya, jadi di sini Allah ingin sampaikan kepada kita bahwasanya meskipun ia adalah zat yang maha cukup, tapi ya, kecukupan yang ada pada diri Allah itu tidak membuatnya lantas berbuat zolim kepada hambanya. Karena biasanya manusia kalau hartanya banyak maka dia akan merendahkan atau menzolimi orang lain. Tapi Allah tidak. Meskipun Allah itu Al-Ghani, tapi dalam satu waktu yang sama Allah juga Dzur Rahmah, memiliki kasih sayang. Nah, kenapa? Sifat tidak sebaliknya diambil nama-nama. Ya, karena sifat Allah nanti ada misalkan sifat Allah itu al-makir, ya, al-makar, berbuat makar. Bukan berarti kita namakan Allah itu maha pembuat makar, tidak. Ya, Allah itu marah, ini sifat Allah. Ya, tapi tidak boleh kita katakan Allah maha marah, gitu ya. Nah, jadi nama yang menjadi akar dari si sifat, bukan sebaliknya dari sifat kita ambil nama. Ya, logikanya misalkan kita sebagai manusia, sebagai hamba, ya, tidak semuanya perbuatan kita kan terpuji. Ya, ketika suatu waktu kita melakukan satu kesalahan, misalkan berbohong, sekali saja kita berbohong, kemudian orang menjuluki kita dengan pembohong, nah ini kan tidak benar. Ya, tidak benar. Kenapa? Ya, karena dari sifat kemudian diambil nama itu ya tidak tepat kalau memang hanya sekali dilakukan, tidak terkenal dengan hal tersebut. Baik. Misalkan di surat An-Najm, ya, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, ya.
Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sifat beliau seperti apa. Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara berdasarkan hawa. Hawa itu maksudnya hawa nafsunya. Ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. In huwa illa wahyun yuha. Ya, sungguhnya ya apa yang Nabi ucapkan itu ya tidaklah kecuali hanyalah wahyu saja. Jadi Nabi tidak akan berbicara kecuali atas dasar wahyu. Ya. Kalau seandainya Nabi berbicara dengan hawa nafsunya, tentu tidak ada surat Abasa itu kita ketahui sekarang. Tidak ada surat At-Tahrim. Kenapa? Karena surat Abasa itu kan teguran buat Nabi. Ya. Seandainya Nabi berbicara menggunakan hawa nafsu, ya, ngapain Nabi sebutkan ayat yang justru merendahkan beliau? Istilahnya begitu kan, logikanya begitu kasarnya. Ya, tapi tentunya teguran di situ adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sebagai pembelajaran bagi umatnya. Baik. Allamahu syadidul quwa. Ya. Wahyu itu diajarkan ya, oleh Allah melalui perantara syadidul quwa. Siapa itu syadidul quwa? Ya, Jibril. Ini sifatnya Jibril ya. Syadidul quwa. Syadidul quwa itu artinya Jibril. Artinya yang memiliki kekuatan. Syadid al-quwa, kekuatannya sangat kuat. Nah, kemudian ayat selanjutnya ya, Allah ceritakan atau Allah deskripsikan lagi ya, Jibril itu seperti apa dia. Zu mirratin ya, fastawa. Zu mirrah ya, zu mirrah artinya yang memiliki keteguhan ya, zu mirrah artinya yang memiliki keteguhan. Siapa yang memiliki keteguhan di sini? Jibril atau Nabi? Jibril. Kembalinya ke yang paling dekat. Ya, di sini penyebutan terakhir tadi Jibril. Gitu ya. Bukan kembali ke sini ya. Ya, ini Nabi di sini. Ya, masih jauh kembalinya kalau ke sini. Nah, kembali yang pertama ke Jibril. Nah, maka Jibril punya dua sifat di sini, syadidul quwa dan dzu mirrah. Ya, kuat dan teguh. Ya, itu Jibril. Ibnu Abbas menafsirkan ayat Zumirrah ini mengatakan Zumirrah artinya yang punya badan yang besar, fisiknya besar. Ya, karena ya, bentuk asli Jibril itu saja satu sayap itu menutupi ufuk. Ya. Baik. Mafhum di sini mananya ya? Wadah insyaallah. Baik, pada pertanyaan sampai sini. Menisbatkan nama seperti Maha Kuat bisa kepada, kan nggak boleh kepada selain Allah. Nah. Jadi menisbatkan nama Maha itu tidak boleh kepada selain Allah. Nah, dari mana kita dapat kata Maha itu? Dari alif lam itu ya. Ya, ketika kita mengatakan Al-Aziz itu artinya Maha perkasa. Ya. Tapi ada sifat-sifat yang boleh dinisbatkan untuk manusia, boleh juga untuk Allah. Ya. Misalkan ya kasih sayang. Ya, kasih sayang itu juga ada pada diri Nabi SAW. Ya, raufun bil mu'minin. Ya, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, Nabi itu bersikap kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, kepada para sahabat. Ya, tapi tidak boleh diterjemahkan di situ Nabi Maha Pengasih, tidak. Nabi pengasih gitu. Itu membedakan dengan sifat Allah. Jadi ada sifat-sifat Allah yang mustarak, ya, ada yang munfarid. Ya, mustarak itu artinya ya, manusia juga boleh punya sifat itu. Misalkan tadi ya, Allah Maha melihat misalkan. Ya, manusia melihat nggak? Melihat. Tapi melihatnya manusia tidak sama dengan melihatnya Allah. Maka kita selalu pakai kaidah surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Itu landasan kita dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Manusia melihat, Allah melihat, tapi penglihatannya Allah tidak bersama dengan penglihatannya
manusia. Allah memiliki tangan, manusia memiliki tangan, ya. Tapi tangan Allah dengan tangan manusia itu tidak sama. Ya, kesamaannya hanya pada nama saja. Ya, tangan manusia saja berbeda-beda kan ya. Ya, tangan laki-laki dewasa dengan tangan bayi saja beda ya. Ini sesama makhluk sudah beda, apalagi dengan Khalik, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kaidah kita dalam memahami asma wa sifat. Silakan. Nah. Setelah keadaan itu tadi rumusnya itu hasroh. Di sana itu dumiroti atau dumirot. Misalnya dumiroti. Kenapa enggak dumiroti? Hasroh, kita pakai dua. Kasrotain. Nah. Kasrotain ini namanya tanwin ya. Ya, bunyi n itu kan tanwin ya. Nah, kaidahnya adalah kalau tidak ada alif lam maka harus pakai tanwin. Nah, di sini kata mirroh tidak ada alif lamnya. Nah, maka kita pakai tanwin. Seandainya ada alif lam, barulah dia dibaca mirroti, gitu ya. Zu al mirroti, gitu. Ya, tapi ayat ini tidak menggunakan alif lam di situ, agar luas cakupannya. Ya. Baik. Contoh yang lain misalkan di surat Ar-Rahman ayat yang ke-12 Allah menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ya, yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya, wal habbu dzul asfi war raihan ya, wal habbu dzul asfi war raihan. Wal habbu, al habbu itu artinya apa? Al habbu itu artinya biji-bijian. Ya, dari kata habbah, habbatus sauda ya, habbatus sauda itu dari kata al-habbu dia. Ya, habbatus sauda artinya biji-bijian yang berwarna hitam. Kalau al-habbu di sini biji-bijian secara umum. Jadi di dunia itu Allah sediakan al-habbu, biji-bijian, zul asfi ya, yang memiliki daun-daun. Ya, zul asfi artinya yang memiliki daun-daun. Zu tadi kita artikan yang memiliki, al-asfi artinya daun-daun ya. Ya. Misalkan di tentang kisahnya Abraha itu dikatakan apa? Ya, ka'asfin makul ya, Allah jadikan Abraha dan pasukannya itu seperti asfin, seperti daun-daunan yang makul, yang dimakan oleh ulat ya. Yang dimakan oleh ulat, jadinya dia bolong-bolong. Nah, jadi Allah sediakan di bumi ini al-habbu, biji-bijian, zul asfi yang memiliki daun. Ibnu Abbas menafsirkan zul asfi di sini al-burru wasyair, gandum. Ya, karena gandum itu punya daun. Ya. War-raihan, kemudian Allah sediakan di muka bumi ini juga ar-raihan. Apa itu ar-raihan? Ya, pengertian para ulama di antaranya Imam At-Tabari mengatakan ar-raihan kullu nabatin lahu raihatun thayyibah, ya, tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma yang wangi, itu ar-raihan. Ya. Pernah dengar orang namanya rehan biasanya? Nah, dari kata ini diambilnya. Ya, ar-raihan itu artinya tumbuh-tumbuhan yang beraroma wangi. Ya, tumbuhan apapun itu masuk ke istilah ar-raihan. Taib. Ya, jadi ya patokannya di sini adalah pada kata zul asfi yang memiliki daun. Ya, berarti zu ini tidak hanya ke Allah kita nisbatkan ya. Tadi kan contoh-contoh di ayat yang lain tadi ke Allah semua itu. Nah, ini ke ya, makhluk di sini. Ya, zul asfi. Siapa yang memiliki zul asfi di sini? Al-habbu. Gitu cara mengartikannya ya. Nah, berarti ada berarti kata zul asfi ini ya, kata zul asfi ini fungsinya untuk memperjelas al-habbu ini ya, biji-bijian ini. Apa biji-bijiannya itu? Yaitu yang memiliki daun, memiliki tunas nanti kalau dia tumbuh gitu. Baik, kemudian lanjutan ayatnya apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kau dustakan? Ya, artinya
ya, biji-bijian itu Allah tumbuhkan di muka bumi ini, itu merupakan salah satu dari nikmat Allah yang harus disyukuri. Ya, kita bayangkan saja kalau biji-bijian tidak ada, berarti tidak ada nasi berarti ya. Tidak ada nasi, tidak ada bubur kacang hijau berarti ya. Dan sebagainya tidak ada itu, karena semua itu berasal dari biji-bijian. Taib. Ya, contoh di ayat yang lain surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, di situ maka dibaca al-jalali. Kenapa al-jalali ini kasrah? Mudhofun ilaihi. Nah, ya, ingat kaidahnya tadi ya. Setelah zu itu pasti mudhofun ilaihi. Dzul jalali. Wa yabqa, dan akan kekal, baqa. Ya, wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Ya, Ibnu Abbas mengatakan wajah Allah itu maksudnya zat Allah. Jadi bukan hanya wajah Allah saja, tangannya berarti akan sirna, akan musnah, tidak. Ya, di sini zikrul ba'di ya, lil kulli dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu sastranya ini disebutkan dengan istilah penyebutan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Misalkan kita katakan ya, tangannya Muhammad dermawan sekali. Ya, apakah tangannya doang yang dermawan, kepalanya tidak, kakinya tidak? Enggak. Tangan itu mewakili Muhammad secara keseluruhan. Nah, maka di ayat ini dikatakan ya, kekal wajah Allah itu. Ya, artinya Allah kekal ya, bukan wajahnya doang. Jelas ya maksudnya ya? Baik. Ya. Maka kemudian disebutkan Allah itu apa sifatnya? Dzul Jalal, ya, memiliki kemuliaan yang tinggi. Ya, kata mulia dalam bahasa Arab itu banyak. Ada kata Al-Azim, ada kata Al-Jalil, ada kata Asy-Syarif, ada kata Al-Karim. Itu semua artinya mulia. Tapi yang paling mulia dari nama-nama itu adalah Al-Jalil atau Dzul Jalali ini. Gitu ya. Ya, maka nama Allah itu dinamakan lafzul jalalah ya, dari kata al-jalil. Taib. Maka Allah itu adalah zul jalal yang memiliki kemuliaan yang tinggi, wal ikram. Ikram juga sama mulia artinya. Ya, cuman al-jalil itu lebih mulia lagi. Jadi kemuliaan Allah itu ya sangatlah mulia, tinggi. Baik, makanya kita artikan dengan Allah, nama Allah di antara nama Allah adalah ya, Allah yang maha mulia, Al-Jalilul Karim. Baik. Kemudian di surat Al-Buruj tadi ya, disebutkan ya, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mengawali penciptaan manusia dan mengembalikan penciptaan mereka. Maksudnya Allah hidupkan manusia, kemudian Allah wafatkan, Allah ciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, kemudian Allah wafatkan, kemudian Allah hidupkan kembali pada hari kiamat nanti. Itu makna dari innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud, dan ia adalah zat yang maha al-ghafur. Mana al-ghafur? Maha pengampun. Al-wadud itu sama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih. Zul arsyil majid. Nah, di situ dia. Zul arsy, yang memiliki al-arsy, arsy singgasana yang al-majid, ya, yang mulia. Nah, yang memiliki singgasana yang mulia. Yang mulia di sini singgasananya atau Allah yang mulia di sini? Allah, ya. Ya, Zul arsy di sini kembalinya ke Allah. Maka al-majid ini kembalinya ke Allah. Kalau seandainya yang mulia itu adalah singgasananya, maka dibacanya al-majidi, ngikut kepada al-arsy. Itu bedanya ya. Nah, kalau dibaca Zul arsyil majidi, nah, itu berarti singgasananya yang mulia. Tapi kalau dibaca Zul arsyil majidu, Allah yang mulia. Ya. Baik, jelas bedanya ya. Nah, ini pentingnya kita tahu harokat meskipun setiap hari kita baca dengan waqaf. Ya, Zul arsyil majid, waqaf. Ya, sebelum kita waqafkan kita harus tahu dulu apa harokat sebenarnya.
Sehingga ketika wasol nanti dengan ayat selanjutnya kita tahu harokat yang benar. Ya, karena ingat perubahan harokat itu menentukan makna. Ya, jangan sampai ayat itu berubah makna gara-gara kita salah baca harokatnya. Ya. Baik. Kemudian zu, ya, contoh-contoh yang sudah kita lihat tadi itu ternyata hanya 1 dari 4 varian zu. Zu yang kita lihat tadi itu semua kembalinya kepada Allah atau kepada makhluk satu tadi ya. Ya, ada juga nanti untuk yang lainnya. Ya, jadi kalau bendanya mufrad mudzakkar, masih ingat mufrad apa itu mufrad? 1. Ya, mudzakkar artinya laki-laki. Ya, beda dengan perempuan nanti. Kalau kita katakan Muhammad memiliki ilmu, ya di situ kita gunakan zu. Tapi kalau Fatimah memiliki ilmu, tidak boleh menggunakan zu. Ada kata yang lainnya. Ya, itu yang akan kita lihat sekarang. Baik. Jadi zu itu hanya untuk mufrad dan muzakkar. Mufrad tadi artinya tunggal, 1. Jadi 1 orang doang. Kemudian dia harus berjenis muzakkar, laki-laki. Contohnya misalkan al-muslimu dzu khuluqin. Seorang muslim, laki-laki perempuan? Laki-laki. Dzu khuluqin, yang memiliki akhlak. Khuluq artinya akhlak. Nah, maka di sini gunakannya zu karena al-muslim di situ mufrad muzakkar. Paham ini? Nah, jadi di sini kita pakai zu, kenapa? Karena al-muslim ini tunggal dan laki-laki. Nah, dari mana kita tahu dia laki-laki? Tidak ada tak marbutohnya. Dari mana kita tahu dia tunggal? Ya, karena secara arti al-muslim itu artinya seorang muslim. Saya muslim, kamu muslim, 1. Ya, kalau kita muslim bisa nggak? Ya, kalau dalam bahasa Arab kurang tepat kita muslim itu. Ya, kita tuh jamak. Ini kita katakan muslimin. Ya, kita muslimin atau muslimun, itu yang benar. Baik. Ya, itu zu. Ya. Bagaimana kalau jamak mudzakkar? Maka kita gunakannya zawu. Ya, nggak pakai zu lagi, gunakannya zawu. Ya, itu berarti untuk jamak mudzakkar. Contohnya al-muslimuna zawu. Ya, al-muslimuna zawu. Kenapa zawu? Karena al-muslimuna ini jamak dan dia mudzakkar. Berarti tidak hanya jamak, juga harus mudzakkar. Baru boleh kita menggunakan kata zawu ini. Baik. Itu untuk laki-laki, ya. Nomor 1 dan nomor 2 ini untuk laki-laki. Yang berwarna biru ini laki-laki. Sekarang yang berwarna hijau ini untuk yang perempuan. Ya, perempuan kita gunakan kata zatu, kita katakan. Ya, zatu. Untuk benda-benda perempuan itu kita gunakannya zatu. Ya. Asma binti Abi Bakar, ya. Asma putri dari Abu Bakar itu punya gelar. Apa gelarnya? Ya, diawali dengan kata zatu. Zatu an-natiqain, ya. Zatun nitaqain atau natiqain, ya. Apa itu an-natiqain? Ya, itu artinya ikat pinggang. Jadi Asma itu, ya, perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Ya. Kenapa beliau dinamakan begitu? Apa alasannya dikatakan beliau punya 2 ikat pinggang? Nah, ini berkaitan ketika Nabi dan Abu Bakar hijrah, ya. Nah, sebagaimana kita tahu Nabi dan Abu Bakar hijrahnya diam-diam kan, ya, malam-malam. Ya, kemudian Nabi dan Abu Bakar tidak langsung berangkat ke Madinah, tapi ya bersembunyi dulu di goa, ya, goa apa? Goa Sur, nah, di Jabal Nur. Ya, mereka berdua bersembunyi di sana, ya, selama beberapa malam. Ya, selama itu mereka makan minumnya bagaimana? Dibawakan oleh Asma, gitu. Jadi Asma, ya, pura-pura menggembala kambing. Nah,
di kambingnya itu beliau mengikat bekal makanan. Ya. Nah, ikatan yang beliau pakai untuk mengikat bekal makanan itu putus. Ya, kemudian satu-satunya tali yang ada adalah ikat pinggangnya. Maka dipecah ikat pinggangnya jadi dua, satunya dipakai, satunya lagi buat mengikat bekal makannya. Nah, karena peristiwa itu kemudian beliau dikenal dengan nama Zatu An-Nitaqain. Taib. Ya. Pernah dengar Zatu Anwat? Zatu Anwat? Ya, ini pohonan yang diagungkan oleh orang musyrikin dulu, termasuk para sahabat sebelum masuk Islam. Ya, jadi mereka kalau mau perang, mereka gantung senjata di sebuah pohon, ya, biar menang, ya, biar senjatanya ya memakan banyak korban, gitu istilahnya begitu. Nah, jadi ketika Nabi sama para sahabat pergi perang, ya, Nabi dan rombongan ini melewati Zatu Anwat ini. Ya, kemudian para sahabat yang baru-baru awal masuk Islam kan belum paham sama tauhid itu, belum terlalu kuat akidahnya. Mereka bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, coba buatkan buat kami pohon zatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin juga punya pohon zatu anwat. Nah, maka Nabi larang mereka langsung. Ya, sungguh kalian itu akan mengikuti kaum-kaum terdahulu. Ya, maksudnya sedikit demi sedikit kalian kalau nggak punya akidah yang benar akan mengikuti ya kebiasaan orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang yang membuat zatu anwat itu. Baik. Jadi zatu ini untuk mufrad tapi dia muannas. Kalau mufrad mudzakkar tadi zu, maka mufrad muannas zatu. Nah, contohnya kita katakan al-muslimatu zatu khuluqin. Ya. Perhatikan di sini, al-muslimatu zatu. Ya, kenapa zatu? Karena al-muslimah, muslimah itu seorang perempuan. Ya, seorang perempuan muslim. Ya, maka gunakan zatu. Boleh enggak al-muslimatu zu? Enggak boleh. Atau al-muslimu zatu, enggak boleh ketukar. Gitu ya. Jadi al-muslimu zu, al-muslimatu zatu. Itu bedanya ya. Jadi kalau kita ketemu kata zatu di dalam Al-Quran nanti, berarti itu kembalinya kepada laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau kita ketemu zu dalam Al-Quran, kembalinya kepada laki-laki. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan zu untuk dirinya. Bukan berarti Allah laki-laki ya, sudah pernah kita jelaskan itu. Ya, Allah tadi menggunakan di contoh-contoh itu Dzul Quwwatil Matin, Dzul Jalali wal Ikram, ya, Dzul Arsyil Majid. Ya, Allah gunakan zu di situ karena mufrad mudzakkar. Ya, jadi tidak boleh kita katakan Allah zatu. Ya, Allah zatul Jalali wal Ikram enggak boleh, atau zatul Arsyil Majid enggak boleh. Taib. Kemudian zawatu. Ya, zawatu itu untuk jamak muannas. Ya, kalau dia jamak dan dia muannas, gunakannya zawatu. Ya, contohnya al-muslimatu zawatu. Ya, al-muslimatu zawatu. Baik. Kenapa gunakan zawatu di sini? Karena al-muslimatu artinya para perempuan muslim. Berarti banyak. Ya, itu dia bedanya. Kalau kita katakan Muhammad, ya, zu atau zatu? Zu. Kalau Fatimah, zatu. Ya, kalau kaum muslimin, apa kaum muslimin? Zawu. Ya. Ya, kalau perempuan-perempuan yang bertakwa, zawatu. Ya, kalau seorang santri, zu. Seorang laki-laki, zu. Seorang siswi, zatu. Para siswi, zawatu. Para siswa, zawu. Ya, itu dia bedanya ya. Baik, ya, buat para santri yang sudah belajar, ini masuk ke salah satu dari al-asma al-khamsah atau al-asma as-sittah itu, ya. Ya, akhun, ya, abuka akhuka, ya, hamuka fuka, zumalin. Nah, zumalin itu dia. Baik.
Ya, contohnya untuk zu misalkan, ya contoh yang tadi itu semua itu zu semua. Sekarang ada satu lagi contoh di surat Shad ayat yang ke-12. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adun wa fir'aun dzul autad. Nah, dzul autad. Ya. Telah ingkar, ya, telah mendustakan risalah para nabi, kaum-kaum terdahulu, di antaranya adalah kaum Nabi Nuh dan kaum 'Ad, ya, dan Fir'aun. Ya, Firaun itu bagaimana dia? Zul autad, memiliki al-autad. Ya, al-autad itu artinya kekuasaan. Ya, dia punya bala tentara yang banyak. Ya, jadi Firaun itu punya banyak tentara, makanya dia sebutnya Zul autad. Baik, itu zu. Kalau zatu misalkan di surat Ar-Rahman, ya, ayat yang ke-11, ya, zatul akmam, di ayat fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Fiha, di dalamnya, ya, di muka bumi ini maksudnya, ada fakihah. Apa itu fakihah? Buah-buahan. Wan nakhl, di antara buah-buahan itu ada buah nakhl. Ya, apa itu nakhl? Ya, kurma, ya, pohon kurma. Ya, ada buah-buahan, ada pohon buah-buahan, ada juga pohon kurma. Ya, kurma kan termasuk buah-buahan ya. Nah, tapi disebutkan secara bersendirian di sini, ya, karena berarti dia memiliki banyak faedah, banyak keutamaan. Ya, sampai-sampai orang Romawi, ya, Kaisar Romawi dulu pernah ngirim surat kepada Umar, ya, menanyakan tentang benar ada apa tidak ada pohon kurma di situ, karena orang-orang Romawi nggak pernah lihat itu pohon kurma itu. Nah, jadi dia bertanya, ya, wahai, ya, Khalifah kaum muslimin Umar waktu itu, ya, kemarin saya ngirim utusan ke situ, ya, utusan saya kembali kemudian menceritakan kalau di negeri Anda itu ada pohon yang tampaknya dia itu tidak berguna, artinya dari bentukannya itu, ya, seolah tidak ada manfaatnya, ya. Tapi ternyata seluruh bagian dari pohon itu punya manfaat, dimanfaatkan di negara kalian, katanya. Ya. Dan rasa buahnya sangatlah, ya, lezat, ya. Bahkan buah yang masih muda pun enak untuk dikonsumsi dan sangat bermanfaat bagi tubuh. Ya, itu isi surat dari Kaisar tadi. Maka kemudian kata balasan dari Umar, benar di negara kami banyak sekali pohon itu. Ya, yang disebutkan oleh utusan Anda itu memang beneran ada di tempat kami. Ya. Kemudian Umar mengatakan, dan pohon itulah yang merupakan makanannya Nabi Isa ketika berada di dalam rahim ibunya Maryam. Ya, atau kisahnya ya, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Ya, makanan Maryam ketika sedang hamil itu adalah buah kurma yang masih muda itu, rutab itu. Ya, maka kemudian Umar melanjutkan suratnya mengatakan, Nabi Isa itu dikandung oleh seorang perempuan yang bernama Maryam, maka dia bukan Tuhan, sembahlah Allah saja. Ya, karena orang Romawi kan menyembah orang Nasrani mereka itu. Ya, agamanya agama Nasrani. Baik. Jadi Allah khususkan penyebutan an-nakhl di sini untuk menunjukkan kemuliaannya. Ya, kemudian Allah ceritakan an-nakhl itu seperti apa dia? Zatul akmam, yang memiliki al-akmam. Al-akmam itu bahasa kita itu kelopak mayang. Tahu kelopak mayang? Ya, bungkus kurma itu. Jadi ketika dia masih muda, itu belum bertandan-tandan, belum keluar bijinya, itu masih ada dalam bungkusannya itu. Nah, itu namanya akmam, namanya zatul akmam. Kalau kurma di kita miripnya dengan pohon apa? Ya, kelapa dan sejenisnya itu ya, kelapa, kemudian pinang ya. Nah, itu pinang kalau masih muda kan kayak ini ya. Nah, itu akmam namanya, zatul akmam. Ya, itu bahasa ininya kelopak mayang ketika masih mudanya. Jadi an-nakhl itu pohon kurma. Maka Nabi pernah mempermisalkan seorang mukmin itu hendaknya dia harus seperti pohon kurma. Artinya dia, ya, memberi manfaat kepada orang lain. Ya, seluruh bagian dari pohon kurma itu bermanfaat, sebagaimana kelapa di kita ya. Kelapa itu seluruh bagiannya ada manfaatnya kan. Ya, kurma juga begitu.
ya. Nah, serat kurma itu biasanya orang Arab pakai buat bikin keranjang, bikin tikar, ya, daunnya buat bikin atap, ya, kemudian batangnya buat bikin bangunan-bangunan, tiang, sebagainya. Bahkan mimbarnya Nabi pun terbuat dari pohon kurma. Ya. Mimbarnya Nabi itu ada 3 tangga, kemudian ada 4 tiang. Nah, 4 tiang itu dibuat dari pohon kurma. Baik. Ya, itu contoh untuk zatu. Zu tadi sudah, zatu sudah. Ya, kenapa pakai zatu di sini? Berarti dia muannas sebelumnya. Ya, mana muannas di situ? Fakihah. Ya, fakihah muannas. Ya. Baik. Nah, kemudian ada juga kata zawu. Ya, zawu itu kadang dibacanya dengan zawai. Ya, i'rabnya. Misalkan di ayat ini. Ya. Fa idza balagna ajalahunna, maka ketika mereka itu para perempuan itu istri-istri kalian telah selesai masa iddahnya, ya, telah tiba masa mereka, fa amsikuhunna bima'ruf, maka tahanlah mereka dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, au fariquhunna bima'ruf, atau ceraikan mereka dengan cara yang baik juga. Wa ashhidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Ini tentang talak, ya. Wa ashhidu, dan mintalah persaksian, ya, berikanlah persaksian oleh zawai adlin, ya, dari 2 orang yang adil. Ya, maka kita gunakan kata zawai, ya, itu musanna dari kata zu tadi. Ya, zawai adlin artinya orang-orang yang memiliki sifat adil. Ya. Baik. Itu di surat At-Talaq ayat 2. Kemudian surat Saba ayat 16, ya. Allah sebutkan di situ fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Ya, ini kisah kaumnya Bilqis, ya, di kerajaan Saba. Jadi di Yaman dulu, di Himyar itu ada kerajaan namanya kerajaan Saba. Ini kerajaan sudah ada jauh sebelum Islam. Kerajaan Saba ini. Ya. Ini kerajaan yang sangat makmur sekali, ya. Kerajaan yang sangat makmur, dipenuhi oleh buah-buahan yang melimpah sekali. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, orang di sana tidak perlu memakai alat untuk memetik buah-buahan, cukup dia naruh keranjang di kepalanya, ya, taruh di kepala, kemudian dia jalan di bawah pohon-pohon itu, nanti akan terisi keranjangnya. Ya, saking makmurnya, begitu, ya, buah-buahannya banyak. Akan tapi mereka kafir disebabkan oleh kemakmuran itu. Mereka lah yang pertama kali membuat khomer itu. Ya, mereka yang menemukan proses pembuatan khomer dari buah-buahan itu. Kan anggur kan melimpah ruah ini. Ya, kalau dimakan mentah bosan mereka, akhirnya mereka cari cara pemanfaatan yang lain. Ketemulah cara membuat khamar. Ya, mereka simpan lama-lama anggur tersebut, mereka peram, ya, campur dengan ragi dan sebagainya, sehingga menghasilkan minuman yang memabukkan. Nah, dari situ kemudian, ya, orang-orang lebih suka kepada khamar daripada buah anggur itu sendiri. Gitu. Nah, akhirnya karena kekufuran mereka, ya, kepada Allah, fa'aradu. Allah ceritakan di sini, mereka itu ingkar. Fa arsalna 'alaihim sailal 'arim, maka azabnya kami kirimkan kepada mereka banjir bandang. Jadi mereka punya bendungan namanya, ya, Sa'du Ma'rib, ya, Sa'du Ma'rib. Jadi bendungan yang besar, ya. Bendungan yang besar ini Allah bolongkan, ya, dengan mengirim seekor tikus. Ya, seekor tikus bisa menghancurkan satu kerajaan yang besar itu. Ya, tikus ini yang membolongi sedikit demi sedikit bendungan, ya, Ma'rib itu. Yang mana bendungan Ma'rib itu masih ada sisa-sisanya sampai sekarang. Besar dia bendungan Ma'rib di Yaman sekarang. Nah, maka bendungan itu bocor, ya, terjadilah banjir bandang. Ya, wa baddalnahum, banjir bandang ini menghancurkan semua tanaman-tanaman mereka tadi. Ya. Kemudian setelah selesai banjir, tanaman-tanaman itu nggak ada yang bisa tumbuh lagi. Baddalnahum bi jannatayhim jannatain. Ya, kata Allah, kami ganti, ya, kebun-kebun mereka itu dengan 2 kebun. Jadi tadinya kebun mereka itu ada kiri dan kanan. Ya, taman-taman yang buahnya buah-buahan itu kiri dan kanan dipisah dengan aliran sungai. Nah, 2 kebun ini ketika terjadi banjir hancur semua. Ya, setelah banjir, yang tumbuh di situ bukan lagi pepohonan yang sama. Yang tumbuh di situ adalah zawatai ukulin khamtin. Ya,
pohon-pohon yang berbuah pahit. Ya, wa aslin, dan pohon asal. Ya, pohon asal itu sejenis pohon cemara bahasa kita sekarang. Ya, pohon yang tidak berbuah intinya. Ya, pohon-pohon yang pahit atau pohon asal. Wa syai'in min sidrin qalil, dan juga beberapa pohon sidir, pohon bidara. Ya. Nah, ini pengganti dari pohon apel, pohon anggur, ya, yang ada sebelumnya. Jadi sekarang mereka kesulitan, ya, untuk mencari buah-buahan yang bisa dimakan lagi. Nah, pohon asal ini, ya, bukan berarti pohon yang buruk deh, ya. Pohon asal ini itu yang dipakai Nabi untuk membuat anak tangga. Ya, anak tangga mimbar beliau itu terbuat dari pohon asal. Ya, pohon asal. Jadi Nabi punya 3 anak tangga. Ya, Nabi berkhutbah di tangga yang pertama, yang paling atas, kemudian Abu Bakar di tangga yang kedua, kemudian Umar di tangga yang ketiga. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan jauh masanya, berarti dia harus berkhutbah di tangga yang ke-6. Nah, Nabi punya 3 tangga doang, ditambahlah tangganya lagi 3. Ya, kemudian setelah Muawiyah, ya, khalifah-khalifah selanjutnya ingin menambah tangga lagi. Ya, maka dicegah sama para sahabat kala itu. Ya, kalau tradisi ini terus berlangsung, ya, nanti khalifah selanjutnya akan berkhutbah dari dasar sumur. Turun terus gitu. Ya, dihentikan akhirnya. Maka pernah lihat mimbar di masjid-masjid di Mekah Madinah tinggi-tinggi, ya, tinggi pakai tangga biasanya gitu. Ya, memang tradisinya seperti itu dulu. Ya, dan ini bukan bagian dari syariat tentunya. Nabi tidak pernah mengatakan harus, ya, ini begini-begini. Ya. Kenapa Abu Bakar berkhutbah di mimbar, ya, di tangga yang kedua? Ya, karena menghormati Nabi. Ya. Kemudian Umar merasa diri tidak lebih baik daripada Abu Bakar dan Nabi, berubah di tangga yang ketiga gitu. Ya. Tapi bukan berarti harus sunnah yang harus diikuti. Baik, di ayat ini ada tadi kata zawatai ukulin khamtin. Zawatai, zawat, dari kata zawat tadi, ya. Nah, yang memiliki, ya, ukulin, pohon-pohon, khamtin, pahit. Ya, pohon-pohon yang berbuah pahit. Baik. Ya, jadi kebun-kebun mereka, ya, memang kembali dia kebun-kebunnya, tapi tidak dengan pepohonan yang sama. Ya, pohonnya sekarang pohon-pohon yang berbuah pahit yang, ya, tidak bisa dimakan. Ya, itu azab hukuman bagi mereka. Belum lagi korban jiwa yang ditimbulkan ketika banjir itu. Ya, itu azab bagi kaum Saba yang tadinya mereka sangat makmur sekali. Kemudian karena kekufurannya Allah azab mereka dengan banjir bandang. Banjir bandang itu istilahnya sailal arim. Ya, sailal arim. Baik. Kelas, ada pertanyaan sampai sini? Sudah habis waktunya nih? Habis? Silakan. No? Kenapa? Yang mana? Yang zoo. Kenapa? Tentang mana yang kepemilikan yang ada yang bermakna sana, berbentuk sana. Semuanya ini maksudnya bisa dimusanakan. Ya, zoo jadi, ya, zawa, ya, kemudian zawatu, zawai dan sebagainya bisa dimusanakan. Bisa dimusanakan, cuma tidak kita ambil di sini. Ya. Akan jadi banyak nanti kalau semua sanakan. Ya. Dan itu memang di dalam Al-Quran jarang dipakai. Ini yang sering kepakai, yang 4 ini. Kita ambil yang 4 ini saja. Jadi bisa dimusanakan. Ya, buat antum yang sudah belajar, ya, i'rab, ya, zu itu i'rab marfu'nya. Ya, mansubnya apa? Hah? Apa? Za, ya, majrurnya apa? Zi. Berarti zu, za, zi. Zawu berarti zawa, zawi, gitu ya. Zatu, zata, zati, dan seterusnya. Ya. Yang merupakan asmaul khamsah itu zu. Ya, zatu tidak, zatu dia normal. Ya. Zawat itu mansub dan majrurnya pakai
Dia i'rab jamak muannas salim. I'rab jamak muannas salim. Mansubnya dengan kasrah berarti. Silakan. Al-Qayyum ya. Di ayat kursi ya. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Qayyum itu dari kata al-qiyam. Al-qiyam artinya berdiri. Ya, maka kata Ibnu Qayyim ketika menafsirkan kata al-Qayyum ya, subutu al-qayyumiyah. Artinya Allah itu maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Ya. Maka lanjutan ayatnya apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Artinya kepada tidur saja Allah tidak butuh. Ya, apalagi kepada yang lainnya. Yang mana pada manusia tidur itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan mendasar. Nah, akan dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyu, ya, maha hidup berarti yang hayyu. Ya, sesuatu yang hidup belum tentu dia berdiri sendiri kan. Nah, maka Allah perjelas yaitu al-hayyu al-qayyum. Allah itu maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya. Kemudian Allah tutup ayat itu wala ya'uduhu hibzuhuma. Ya, Allah itu tidak terbebani, tidak merasa berat untuk menjaga dan mengatur langit dan bumi. Nah, makanya ayat kursi ini menjadi ayat yang paling agung. Kenapa? Karena berisi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Surat Al-Fatihah kenapa agung? Ya karena berisi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, Al-Ikhlas kenapa agung? Nah, jadi surat yang agung itu berarti pasti berisi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka agar doa yang kita panjatkan menjadi agung itu harus kita sebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah juga. Nah, di antara adab dalam berdoa itu kita sebutkan Asmaul Husna di awalnya. Ya, kalau kita ingin minta rezeki, ya berarti seru Allah dengan nama Ar-Razzaq. Ya, Ar-Razzaq, ya Allah Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Aku meminta kepadamu ini dan itu. Ya, itu adab dalam berdoa. Tidak langsung meminta hajat, tapi sebutkan dulu Asmaul Husnanya. Makanya kalau kita ingin membuka suatu majelis atau khutbah, dalam suatu khutbah itu selalu diawali dengan menyebutkan nama-nama Allah. Alhamdulillah, nah, itu nama Allah minimal itu, menyebutkan nama Allah. Alhamdulillah itu sudah nama Allah. Ya. Coba. Hajat ya. Setiap hajat itu kan ada mukadimahnya tadi. Itu apa memang bisa dirancang atau memang ada ketetapan gitu? Baik, pembuka doa gitu istilahnya. Berbeda-beda. Nah, Nabi pernah mencontohkan beberapa contoh ya, dalam sunnah beliau bisa dibuka di kitab-kitab zikir ya, doa dan zikir, kemudian kita dibuka di kitab Fiqhul Azkar wal Adiyah. Ya, bagaimana Nabi mengawali doa. Ya, jadi ada yang Nabi contohkan, tapi ibadah yang seperti ini sifatnya mutlak. Mutlak artinya boleh dikreasikan sendiri, boleh kita bikin-bikin sendiri selama mengandung apa? Pujian kepada Allah. Ya, mengandung nama Allah atau pujian kepada Allah, kemudian ya selawat serta salam kepada Rasulullah. Variasikan saja silahkan. Yang penting ada minimal alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Itu paling ringkas sudah. Ya, alhamdulillah pujian, wassalatu wassalam ala Rasulillah, selawat serta salam. Ya. Nah, boleh diparasikan misalkan ya, kadang kalau kita awali khutbah atau ya, majelis kita katakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Nah, itu sama ya, cuma variasinya saja. Tapi tetap yang paling utama adalah kita ya baca yang dicontohkan sama Nabi. Mau bikin sendiri silahkan, mau mengamalkan yang dicontohkan sama Nabi juga lebih afdal, karena di situ ada keutamaan mengamalkan sunnah juga.
Baik, makanya para asatizah ketika khutbah mereka membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kenapa nggak baca yang lain? Kan banyak variasi yang lain. Karena itulah contoh yang Nabi ajarkan. Ya, itu yang Nabi baca, itu yang Nabi ajarkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan para sahabat yang lain. Ya, apakah Nabi nggak pernah baca variasi khutbah yang lain? Pernah, cuman itu yang paling sering. Ya, innal hamdalillah itu. Makanya para asatizah membaca itu ya agar dapat keutamaan menerapkan sunnah. Boleh-boleh saja ganti dengan yang lain. Silakan. Zakat itu termasuk juga asmaul husna. Zakat. Zakat itu ismul isyarah dari kata zalika. Ya, zalika itu bisa diringkas menjadi zaka. Zalika itu untuk yang jauh. Ya, kalau zaka itu antara dekat sama jauh. Jadi urutannya hadza, zaka, zalika. Gitu. Hadza dekat, zaka pertengahan, zalika jauh. Ya, sama seperti tilka, ya. Hazihi, taka, ya, atau tika, kemudian ya tilka. Silakan. Datu mufrad. Kalau musanna dai di sana. Menjadi musannanya. Datu mufrad menjadi musanna itu dai. Zawaita jadi zawaita. Ya. Zawaita. Nah, ya, kalau musanna sudah agak ini ya. Nanti kalau kita sudah bahas i'rab baru kita masuk ke situ, ya. Nah, jadi belum dulu, nanti kita bahas insyaallah. Ya, di jilid yang ketiga nanti kita masuk ke al-i'rab ya. Ya, jadi untuk sekarang nggak masuk musanna dulu. Ya. Di sini dari 1 langsung ke 3 ya, angka 2-nya belum. Gitu. Angka 2-nya belum. Kenapa penulis meninggalkan angka 2? Kan urutannya 1, 2, 3. Karena kalau kita bahas 2 sekarang ini bingung kan nanti. Ya, karena harus bahas i'rab juga nanti, dan i'rab itu belum kita bahas. Gitu. Nah, jadi kita bahas 1, 3, baru 2 belakangan nanti. Karena langsung ke i'rab. Nah, kalau sudah masuk ke i'rab ini wah, pintu yang lebar sekali, pembahasan yang panjang. Baik. Silakan, ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, berarti tinggal kosakata saja insyaallah nanti kita akan bahas ya. Kosakata ada 15 kosakata ya. Di pertemuan selanjutnya sebelum kita lanjut pelajaran yang kedua, kita akan bahas 15 kosakata yang sudah ada di pelajaran yang pertama. Jadi ini adalah akhir dari pelajaran yang pertama ya. Ya, ringkasannya adalah di pelajaran yang pertama ini kita bahas 3 poin. Yang pertama inna dan ya, kemudian yang kedua la'alla, kemudian yang ini zu. Gitu ya. Inna, la'alla dan zu. Inna itu fungsinya apa, la'alla fungsinya apa, kemudian zu bagaimana perubahan-perubahannya tadi. Ya, itu 3 poin yang dibahas di pelajaran yang pertama ini. Pelajaran yang kedua nanti insyaallah taala kita akan masuk ke poin yang baru. Baik, atafi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.